disampaikan oleh Pak Abu Salim tentang supervisi. Kepada Bapak kami ucapkan terima kasih. Sebelum kita pindah pada materi berikutnya, mungkin ada dari peserta yang ingin bertanya kepada pemateri, kami silakan untuk mengajukan raise hand. Sekali lagi, peserta yang mau bertanya kami silakan. Sekali lagi kami persilakan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada ya? Mas. Baik, kalau tidak ada mungkin ada close statement dari pemateri Pak Muhammad Saleh. Silakan Pak, statement terakhir sebagai penutup untuk peserta. Terima kasih. Saya ingin sampaikan bahwa saya titip ya amanah kepada seluruh kepala madrasah atau yang hadir pada meeting Zoom pada pagi hari ini untuk betul-betul melakukan madrasah taroba ulama kita melakukan supervisi ya, kepala madrasah melakukan supervisi, dan setelah melakukan supervisi tentu ada kekurangan maupun kelebihan oleh guru-guru. Mari kita bicarakan dengan bersama-sama sehingga mutu pendidikan yang ada khususnya di Kabupaten Totonulunnya bisa kita capai. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk pada materi yang kedua, masih tetap pengembangan sistem regulasi supervisi pembelajaran madrasah RA tingkat Kabupaten Totonulunga yang akan dibawakan oleh Bapak Mukjafar. Kepada Bapak kami persilahkan, materinya nanti saya screen. Ini saya silakan Pak. Pak Jafar. Pak Jafar pakai laptop yang mana Pak?
Halo Pak. Baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Pak ya. Baik Pak pengawas, Pak Jafar silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una, yang terhormat yang sempat juga bergabung dengan kita, langsung kepada Kepala Madrasah baik MA, MTS maupun MT bahkan RA, dan teristimewa kepada yang selama perkembangan pendidikan di Indonesia, yaitu seluruh Bapak Ibu Dewan Guru. Puji syukur pada hari ini kita dapat bergabung. Ya, perlu saya sampaikan bahwa saya baru kembali dalam pelaksanaan diklat penguatan kompetensi pengawas madrasah. Lalu kemudian kita ada rapat kemarin dengan Pak Kakandep, Pak Kasih dan Pak KTU beserta Mas. Saya ditanyakan oleh ya. Pak Kakandep tanya mana oleh-olehnya Pak Jafar? Ya. Karena itu tidak ada Pak. Ya. Tapi kalau ilmunya pada kesempatan ini saya sangat berterima kasih diberikan kepercayaan untuk memberikan materi. Materi saya pada kesempatan ini sifatnya hanya diseminasi saja, penyampaian materi secara garis-garis besar saja, ya inti-intinya saja tentang supervisi akademik pengawas madrasah. Jadi materi ini supervisi yang dilaksanakan oleh pengawas, ya. Nah, pada kesempatan ini yang saya akan bawakan adalah supervisi akademik yang dilaksanakan oleh kepala madrasah terhadap guru-gurunya. Ya. Perlu saya sampaikan bahwa supervisi, arti supervisi itu ada dua penggalan kata, super dan visi. Ya. Ya. Kemudian visi melihat, bisa juga diartikan menuju dari atas atau atasan terhadap aktivitas bawahan, ya. Artinya supervisi
akademik ini dilaksanakan oleh atasan. Ya, kalau di madrasah, maka atasan guru-guru itu adalah kepala madrasah. Jadi kepala madrasah mensupervisi, ya. Kepala madrasah sebagai supervisor, dia melaksanakan supervisi terhadap guru-gurunya. Ya, itu kalau di lingkup madrasah atau sekolah. Tadi telah disampaikan, akan juga Pak Kandet juga tadi telah menyinggung masalah KMA 58 sebagai regulasi, ya. Itu adalah kita bicara juga hari ini menyangkut masalah regulasi supervisi, ya. Jadi kita mengacu kepada regulasi PMA 58 tahun 2017 atau PMA yang terbaru nomor 24 tahun 2020 yang habis revisi itu. Sana dikatakan bahwa salah satu tujuan kepala madrasah atau tugas kepala madrasah adalah melaksanakan supervisi akademik. Ya. Jadi supervisi ini ada dua, ya, supervisi manajerial dengan supervisi akademik. Ya, sebentar untuk supervisi manajerial akan dibawakan sebentar oleh Pak Udin. Ya, itu ada materi, ya, kontes yang ingin dicapai ketika kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi di madrasahnya masing-masing. Ya. Untuk mencapai keprofesionalan guru. Jadi artinya begini, dengan supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah terhadap guru lewat supervisi akademik itu yang menyangkut masalah, ya, pembelajaran guru di kelas, ya, pembuatan kurikulum bagi guru, termasuk perangkat pembelajaran dan sebagainya yang berkaitan dengan administrasi guru. Ya. Kenapa supervisi akademik dilakukan? Ya, agar supaya guru dapat mengetahui, ya, kelebihan dan kekurangannya. Ya. Karena ketika supervisi di akademik itu dilakukan, maka tidak ada ukuran, ya. Tidak ada ukuran bagi guru sejauh mana kemampuannya selama ini mengajar di kelas. Ya. Karena supervisi akademik ini tidak terlepas daripada 4 kompetensi guru itu, ya. Sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Salim, ya. Kompetensi pedagogik, ya. Bagaimana cara mengajarnya guru, ya. Bagaimana guru membuat perangkat pembelajaran dan seterusnya. Kemudian kompetensi kepribadian, ya, bagaimana kepribadian seorang guru, ya, dan seterusnya. Kemudian kompetensi sosial, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Inilah menjadi sasaran supervisi akademik oleh kepala madrasah terhadap gurunya, ya. Kemudian tahapan supervisi ini bagi kepala madrasah itu ada 3. Yang pertama adalah perencanaan, ya. Jadi kepala madrasah harus membuat perencanaan dulu, ya. Sebelum melakukannya, maka kepala madrasah harus membuat perencanaan dulu, ya. Menyiapkan instrumennya, ya, jadwalnya, ya. Nah, setelah itu masuk pelaksanaan. Ya. Pelaksanaan. Jadi pelaksanaan sudah action di situ, ya, sudah action, ya, sudah action. Jadi dalam pelaksanaan ini sudah guru melakukan observasi, ya, kepala madrasah melaksanakan observasi, kepala madrasah melakukan wawancara, ya, pengamatan. Lalu yang terakhir kemudian adalah penilaian. Ya. Yang ketiga setelah perencanaan dan pelaksanaan, maka yang terakhir adalah penilaian, ya. Laporan dan tindak lanjut, ya, RTL. Ada rencana tindak lanjut dari kepala madrasah ketika setelah melakukan supervisi akademik itu.
yaitu karena kalau tidak ada RTL atau rencana tindak lanjut dari kepala madrasah, maka bahan apa yang akan disampaikan terhadap guru setelah diadakan penilaian tadi? Ya, jadi ada semacam evaluasi dari kepala madrasah terhadap guru-gurunya. Ya, di situ namanya rencana tindak lanjut. Ya, kalau misalnya pada saat supervisi akademik hampir 75% guru terhadap kerangka pembelajarannya, ya, maka tindak lanjutnya solusinya apa? Ya, solusinya apa? Apakah guru itu diberikan apa namanya BIMTEK, ya, atau apa namanya yang berkaitan dengan peningkatan mutu guru? Ya. Jadi artinya dibina dulu guru itu, dibina lebih lanjut. Ya kalau tidak mau dibina ya dibinasakan saja. Kira begitu ya. Nah, jadi kepala madrasah ya selaku apa atasan di madrasah itu dalam tindak lanjut itu harus objektif ya, harus objektif apa kelemahan guru itu ya dan apa kelebihannya itu perlu disampaikan nanti di situ. Berapa? Kemudian manfaat supervisi ya, manfaat supervisi ya. Guru mengetahui kelebihan dan kekurangannya ya dalam hal pertama menyusun perencanaan pembelajaran ya. Apakah sudah sesuai dengan aturan ya dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Yang kedua melaksanakan proses pembelajaran ya. Apakah sudah benar ya. Yang berikut adalah merencanakan dan mengembangkan instrumen penilaian ya. Nah, yang berikut adalah sebagai bahan refleksi guru untuk menambah dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan guru. Ya, jadi hasil daripada supervisi akademik itu maka guru dapat mengetahui ya menjadi guru. Ya. Cuma saya berharap ya ketika bahan refleksi ini ya refleksi guru terhadap dirinya dalam pembelajaran itu ya. Saya berharap guru selalu membuat inovasi pembelajaran ya. Saya berharap jangan lagi ada guru mengajar secara konvensional ya. Jangan lagi ada guru mengajar seperti konvensional. Apa itu mengajar konvensional? Ya, guru masih sering-sering melaksanakan pembelajaran dalam kelas. Apa namanya ceramah terus, ya, ceramah terus. Kemudian yang banyak terlibat dalam pembelajaran itu hanya guru, ya, siswa tidak, ya. Jadi ini pembelajaran konvensional. Ya, jangan guru masuk dalam kelas duduk saja cerita, ya. Bahkan ada guru cerita kurikulum dirinya, ya. Apa itu guru membicarakan kurikulum dirinya? Ya, selalu ketika masuk dalam kelas hanya pribadinya saja yang diungkapkan ke peserta didik. Saya begini dulu, saya begini dan seterusnya. Ya, padahal sesungguhnya guru itu adalah mengajar dalam kelas dengan pembelajaran yang baik. Yang berikut menyangkut masalah supervisi akademik ini, boleh saja ini dilakukan oleh pengawas. Ya. Artinya berkolaborasi antara kepala madrasah dengan pengawas madrasah melakukan supervisi terhadap guru. Itu bisa. Jadi tinggal ada komitmen dengan pengawas beserta kepala madrasah. Ya. Jadi itu nanti kita akan lakukan kami sebagai pengawas akan melakukan supervisi akademik dan manajerial terhadap guru-guru ya. Kenapa saya pernah temukan
ada seorang guru, ada seorang mahasiswa penelitian di sekolahnya, ya, seorang guru itu tidak mau datang di sekolah mengajar, ya, dengan berbagai macam alasan, ya dirilah atau mungkin selama ini tidak pernah dilakukan supervisi oleh kepala madrasahnya, ya sehingga dia selalu menghindar untuk diobservasi dalam kelas. Nah, oleh karena itu ke depan maka supervisi akademik ini kami akan berkolaborasi dengan kepala madrasah, ya. Kenapa? Ini penting karena berkaitan dengan penilaian kinerja guru, ya. Ketika nilai seorang guru tidak memenuhi nilai maksimal, katakanlah tidak baik, maka dia tidak bisa naik pangkat, ya. Nah, jadi ini berkaitan dengan penilaian kinerja guru, PKG guru, ya. Ya. Jadi oleh karena itu saya menyarankan kepada semua guru, ya mulailah dari sekarang, ya mindset kita, pemikiran kita, pola pikir kita tentang pembelajaran kita harus rubah, ya. Mari kita membuat inovasi terus, ya, meningkatkan cara mengajar kita, ya. Apalagi sekarang ada istilah lagi apa namanya, guru profesional di abad 21. Nah, ini sekarang kita sudah berada pada era digital, ya. Begitu canggihnya harus menangkap itu, ya. Jangan lagi ada guru yang terlena, ya. Ketika dimintakan perangkat pembelajarannya berbagai macam alasannya. Kayak IT, tidak ada lagi alasan guru tidak menguasai laptop, ya. Maka pembelajaran sekarang harus mengarah pada digital, ya. Misalnya di sekolah sudah saatnya guru mengajar menggunakan infopus, ya, dengan laptop, ya. Tidak usah lagi menggunakan papan tulis itu secara manual, ya itu. Makanya kepala madrasah betul-betul memanfaatkan dana BOS itu untuk pengadaan sarana prasarana pembelajaran di kelas. Karena kalau kita masih menggunakan manual, ya maka peserta didik kita akan bosan, ya. Kenapa? Karena peserta didik sekarang juga sudah, bahkan ada peserta didik lebih pintar daripada gurunya, ya. Sama kita juga pengawas, ya. Kenapa pengawas dilatih? Kenapa pengawas dipanggil untuk diklat? Karena ada kecenderungan sekarang, bahkan sudah kelihatan, guru sudah lebih pintar daripada pengawas, ya. Itu ada terjadi seperti itu, makanya kita juga sebagai pengawas ini harus selalu menambah ilmu pengawasan, ya. Jadi guru juga harus begitu, kepala madrasah juga harus begitu, ya. Jadi kepala madrasah itu, ya tugasnya sangat berat, ya. Luar biasa, sangat berat, ya. Karena di samping untuk melaksanakan supervisi akademik, ya, maka kepala madrasah juga sebagai motivator, ya, sebagai motivator di madrasahnya, ya. Karena begini, sekarang ini ada guru yang merasa kepala madrasah, ya. Bagaimanakah guru yang merasa kepala madrasah? Ada guru masuk dalam kelas, berikan materi, ya, simpan buku, anak-anak catat, dia keluar, ya pergi di kantin, ya. Itu guru merasa kepala madrasah, ya. Ada juga kepala madrasah rasa pengawas, ya. Bagaimana itu kepala madrasah rasa pengawas? Iya. Ketika pengawas datang di sekolah, ya, kadang dia tidak berada di tempat, ya. Kepala madrasah ketika dimintakan berkas, program kerjanya dan sebagainya, berbagai macam alasan, ya. Itu namanya kepala madrasah yang tidak berkompeten lagi, ya. Yang anehnya, hampir semua guru-guru kita sudah sertifikasi, ya. Ini perlu ketegasan,
Yang namanya guru sertifikasi berarti sudah profesional. Ya, sudah profesional, sudah diberikan tunjangan profesional. Namun sangat disayangkan masih banyak guru yang menamakan dirinya profesional, sudah terakredit, sudah di apa namanya, diklat dan sebagainya itu, ya. Tapi ketika dimintakan, ketika di supervisi manajerial, di supervisi akademik, perangkat pembelajarannya tidak ada, ya, RPP-nya tidak ada, ya, silabusnya tidak ada, program semesternya tidak ada, program tahunannya tidak ada, KKM-nya tidak ada, analisisnya tidak ada. Loh, bagaimana mau dikatakan guru profesional kalau seperti itu? Iya. Jadi seorang guru yang profesional itu tuntutannya seperti itu, ya. Begitu juga kepala madrasah yang rata-rata sudah sertifikasi, ya, sudah profesional. Ketika dimintakan program kerjanya tidak ada, ya. Mana program tahunannya, ya, mana rencana kerja dan anggaran madrasahnya tidak ada, ya. Perlu diingat, ya. Jadi kepala madrasah itu yang pertama dibuat itu adalah evaluasi diri madrasah, EDM, ya. Ingat, kepala madrasah yang pertama dirumuskan di madrasah itu ketika masuk tahun pelajaran baru, tahun ajaran baru, harus membuat dokumen EDM dulu, ya, evaluasi diri madrasah. Dengan EDM itu kita melihat kekuatan diri kita, ya. 8 standar itu kan isinya itu EDM, ya, 8 standar nasional pendidikan itu, ya. Mulai dari standar isi, ya, pengelolaan, pembiayaan dan seterusnya itu, disitulah melihat kelemahan kita, ya. Misalnya standar prasarana yang fokus belum ada, maka diprogramkan di RKM, ya, seperti itu, ya. Jadi jangan membuat RKM yang tidak sesuai dengan EDM, ya. Karena rumusan RKM itu berangkat dari EDM itu. Nah, itu. Dan seterusnya membuat dokumen kurikulum dan seterusnya. Yang berikut juga perlu dipahami oleh setiap guru, ya. Ya. Mengajar menyenangkan, ya. Ada satu semacam ilustrasi barangkali. Ada seorang guru matematika, ketika dia mengajar, setiap dia mengajar itu siswa daya tariknya terhadap pembelajaran matematika itu membosankan begitu, tidak berminat dengan guru matematika. Maka guru matematika ini membuat inovasi pembelajaran, ya. Dia berinovasi, ya, bagaimana kecerdasan guru matematika ini membuat inovasi pembelajaran, ya. Ketika dia masuk dalam kelas dia menggunakan topi semacam kumpeng itu, ya, kerucut itu, dia pasang di kepalanya, masuk dalam kelas. Siswa bertanya, siswa ketawa semua, ya. Siswa ketawa, menertawakan guru matematikanya itu, ya, mungkin lucu, ya, menggunakan di kepalanya itu, ya, lucu. Nah, ternyata itu sebagai bahan pembelajaran itu, ya. Guru menerangkan ke peserta didiknya bahwa cuti ini atau itu, ya, diterangkan ke siswa sesuai dengan materi pembelajaran matematikanya tadi itu. Nah, pada saat itulah ternyata guru matematika bisa membuat inovasi pembelajaran. Dia modifikasi bagaimana caranya agar supaya perangkat pembelajaran itu, media pembelajaran itu bisa diinovasi sehingga siswa atau peserta didik bisa tertarik dengan pelajaran matematika itu, ya. Begitu juga mata pelajaran yang lain, ya, bisa juga membuat inovasi pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, ya. Mungkin yang lucu-lucu lah, ya, ya, seperti itu, sehingga peserta didik tertarik dengan mata pelajaran kita, ya.
Jangan misalnya pelajaran fikih, ya pelajaran fikih mengajarkan tentang penyelenggaraan jenazah, ya, tapi tidak ada alat peraga yang digunakan, bagaimana bisa, ya, praktek wudhu tapi tidak dipraktekkan, ya, maka itu namanya apa? Tidak kena sasaran, ya, saya kira seperti itu, ya. Yang terakhir barangkali, ya, untuk supervisi akademik ini, ya, nanti materinya bisa diminta sama Pak Sofyan nanti untuk materinya itu. Walaupun materi ini berkaitan dengan kepengawasan, tapi hampir 70% juga berkaitan dengan kepala madrasah dalam melaksanakan supervisi, ya. Jadi sebagai kesimpulan saya atau intinya daripada pelaksanaan supervisi akademik ini tidak terlepas dengan penilaian kinerja guru, ya. Jadi kepala madrasah menilai gurunya, ya, menilai gurunya, lalu kemudian pengawas menilai kepala madrasah dan guru, ya, berkaitan dengan PKG tadi itu, ya. Jadi saya kira kita sepakat, ya, nanti ke depan, ya, dalam waktu dekat ini pengawas akan melaksanakan supervisi akademik di sekolahnya Bapak Ibu semua, ya. Jadi kita berkolaborasi dengan apa namanya, kepala madrasah untuk melaksanakan supervisi itu. Kemudian ini ada model-model apa namanya, supervisi ada saintifik, ya, itu yang kena sasaran, artistik yang langsung klinis. Ini klinis ini bagi kepala madrasah bisa melaksanakan supervisi pada saat itu, ya. Atau bisa juga kepala madrasah mengagnosa dulu, ya, mengevaluasi dulu apa kekurangannya guru ini, ya. Jadi bisa langsung dikasih tahu pada saat itu, ya. Tuh. Kemudian tekniknya ada individual, ada kelompok, ya. Kalau terlalu banyak guru dalam sekolah itu bisa dilaksanakan supervisi akademik secara kelompok, ya. Tapi kalau di madrasah itu tidak terlalu banyak guru, bisa secara individual saja. Saya kira itu penyampaian dari saya secara singkat tentang supervisi akademik ini. Nanti ada instrumennya juga di situ, ya, ada instrumennya, ya, ada di situ, ada kolom ada atau tidak ada, kemudian kolom lagi ada nilai 4, 3, 2, 1, ya. Kemudian ada rencana tindak lanjut dan hasil tindak lanjutnya ada, ya. Jadi kepala madrasah membuat penilaian harus ada tindak lanjut, ya. Mungkin juga ke depan bisa juga diadakan supervisi akademik atau penilaian jawab, ya, bisa juga. Misalnya guru mata pelajaran lain menilai guru mata pelajaran lain, bisa seperti itu, ya, bisa silang antara sekolah umum dengan madrasah, ya. Mungkin guru dari sekolah A, ya, supervisi dengan di masanya atau di madrasahnya Bapak, bisa kalau berani. Ya, iya, bisa seperti itu, ya. Supervisi akademik silang, ya, antara guru di sekolah lain atau madrasah di sekolah lain dengan guru di madrasahnya kita atau di sekolahnya kita, ya, agar supaya bisa kita sharing, ya, tentang sekolah umum pembelajaran, ya, kita juga ada informasi baru, jadi kita sharing, ya, kita saling tukar informasi, ya. Saya kira itu, dan tujuan utamanya adalah bagaimana kita meningkatkan keprofesionalan sebagai guru, ya. Saya kira itu sementara, barangkali mungkin ada apa namanya tanya jawab.
Sementara saya akhiri, Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jafar atas materinya. Kembali lagi saya persilakan kepada peserta untuk memberikan pertanyaan seputar materi yang dibawakan. Ya, silakan para peserta meeting Zoom. Tidak ada lagi pertanyaan? Ada. Ya, silakan. MI Al-Ikhlas Pembiano dengan Ibu Martinda, silakan Ibu. Ya, Tidak kedengaran suaranya Ibu. Di unmute dulu Ibu. Ibu Martinda. ya sudah. Halo, Ya, silakan, assalamualaikum. Ibu. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi materi yang disampaikan Bapak tadi sangat menarik untuk saya pribadi, bahwa memang pelaksanaan supervisi di madrasah itu harus dilakukan. Nah, namun cuma barangkali waktu pelaksanaan supervisi itu harus dijelaskan. Misalnya dari awal masuk sekolah berapa bulan kita sudah masuk sekolah baru dilaksanakan supervisi untuk supervisi akademik. Nah, kemudian berapa antaranya setelah melaksanakan supervisi akademik ke supervisi manajerial. Apakah memang ada penetapan antara 1-2 bulan setelah dilaksanakan pemeriksaan supervisi manajerial, terbalik tadi itu manajerial, apakah memang ada penentuan antara 2 bulan kemudian kita laksanakan lagi yang namanya supervisi akademik, Pak? Nah, itulah barangkali kita dari semua kepala madrasah ini masih bingung dalam pelaksanaan tersebut. Nah, sekarang kalau kita sudah melaksanakan itu, melaksanakan kedua-duanya, ada lagi yang namanya rencana tindak lanjut. Nah, rencana tindak lanjut tadi tentu dilaksanakan kepada guru-guru yang belum berhasil setelah kita supervisi, artinya supervisi kunjungan kelasnya. Nah, jadi saya mohon keterangan selanjutnya, Pak. Ya, oke. Baik. Ya, terima kasih. Ya, Ditangkap tadi Pak. ya. Langsung saja dulu barangkali, Pak. Langsung Pak, langsung. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa. Ya, semangat terus Bu ya. Jadi pertanyaannya rentang waktu pelaksanaan supervisi manajerial dengan akademik. Ya. Kemudian supervisi akademik itu kan berkaitan dengan guru, ya. Kalau manajerial itu banyak berkaitan dengan kepala madrasah. Nah, untuk pelaksanaan atau jadwal pelaksanaan kegiatan supervisi itu dilaksanakan setiap semester 2 kali, ya. Di awal semester dengan di akhir semester, ya. Jadi supervisi itu dilaksanakan dalam 1 semester 2 kali, ya. Dilaksanakan baik semester ganjil maupun semester genap. Berarti dalam 1 tahun itu 4 kali supervisi, ya.
baik supervisi akademik maupun supervisi manajerial. Ya, itu dilaksanakan 2 kali dalam 1 semester. Ya, di awal semester dengan di akhir semester. Ya, kalau semester 1 berarti ya sekitar bulan-bulan Agustus September lah, ya. Yo, itu semester ganjil atau semester 1. Ya, kemudian di akhir semesternya mungkin bulan November, ya, atau awal Desember sebelum semester lah, ya. Itu pelaksanaan supervisi akademik, ya. Begini barangkali Bu, untuk apa namanya, lebih lebih teknisnya barangkali materi kita ini mungkin kita akan membahas lebih lanjut ketika kegiatan MGMP, ya. Nah, ini juga titip pesan dari saya sebagai pengawas. Kami juga bicarakan kemarin dengan kepala kantor bahwa dalam waktu tidak lama akan ada pengukuhan pengurus MGMP. Ya, akan ada pengukuhan pengurus MGMP yang telah terbentuk beberapa bulan lalu itu. Dan saya berharap, ya, 2 bulan sebelum semester ini sudah ada kegiatan MGMP, ya, sudah ada kegiatan MGMP yang program utamanya atau tugas yang paling krusial itu, yang paling mendesak adalah penyusunan soal semester yang akan datang. Jadi saya berharap kepada pengurus MGMP, khususnya untuk binaan saya untuk Madrasah Sanawiyah dengan Ibu Rofika. Jadi pengurus MGMP sudah bisa membuat program, baru diundang pengawas, ya, untuk memberikan materi atau pencerahan-pencerahan tentang materi yang berkaitan dengan tugas kita sebagai kepala madrasah, tugas kita sebagai guru, dan warga madrasah yang ada. Saya kira itu Bu, ya, sementara. Terima kasih Pak. Ya, ya. Baik, terima kasih. Karena Coba waktu atas kita kan sampai jam jawaban 12 MTS Al-Herab Dolong, silahkan. Ada manajerial. Ya, di mana Sen. moderator? Ya. Ada MTS Al-Herab Dolong, silahkan Ibu. MTS Al-Herab Dolong. Unmute dulu. Ibu Sud, MTS Al-Herab Dolong. Halo. Kurang kali saya. Tidak bersama. Baik, kalau tidak saya kasih mati respon. Ada lagi yang lain? Yang mau bertanya? MI Al-Heras MI Al-Heras Bondo. Belum ada ya? Baik, kalau tidak ada lagi, mungkin terakhir dari Pak Jafar. Ya. Ya, oke. Terakhir, Ya. segmen close. Kata terakhir, ya, kata pemungkas dari saya, ya. Saya. Ya, halo. Coba, ada Pak Ya. Umar. Kecil sekali suaranya Pak Umar. Iya, masih kecil suara Pak Umar. Halo, saya dengar. Halo, assalamualaikum. Salam. Silakan Pak Umar. Saya lagi kan? Masih ada. Ya, saya lanjut. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Terima kasih atas kesempatan kali ini yang baik sekali. Kami lanjut saja barangkali langsung Iya, iya. posisi pertanyaan atau saran saran. Menarik sekali ini dengan pembahasan kita hari ini semua terkait, tetapi saya secara umum saja menyampaikan bahwa khusus kita pada kepala madrasah
terkait masalah supervisi ini, mungkin kami menyarankan pada kita semua, khususnya kepala madrasah, untuk menjadwalkan kegiatan KKM-nya, karena mungkin di sana akan kita bahas ya, bagaimana termasuk waktu-waktu yang bisa khususnya masalah supervisi itu. Iya. Waktu pelaksanaan supervisi kita bagaimana menyusun jadwalnya sampai pada apa-apa yang perlu kita persiapkan dalam hal supervisi. Bahkan mungkin kita menyarankan kalau perlu ada misalnya kolaborasi dalam artian pelatihan-pelatihan dalam hal melakukan supervisi pada pertemuan K3 ini. Iya. Sehingga karena ini sangat menarik sekali, karena tentunya bukan persoalan kami lalai dalam hal ini, tetapi memang masalah supervisi ini sangat sensitif. Tidak hanya sangat sensitif, sangat prinsip dan sangat disiplin, sehingga perlu betul-betul kita melaksanakan dengan sebaik-baiknya supaya semuanya bisa terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, semua juga nanti untuk guru-guru kita. Oleh karena itu, karena perlu kedisiplinan kepala madrasah, maka mungkin saran kami pada pertemuan K3M itu adalah waktu yang tepat untuk kita bisa menggali dan juga belajar di situ bagaimana teknik-teknik supervisi yang sebenarnya dari berbagai macam jenis supervisi, baik supervisi akademik maupun juga supervisi manajerial. Saya kira itu Pak untuk sementara saran-saran saya, dan pastinya kita semua juga bukan selama ini mengabaikan, tetapi memang terkesan seolah-olah belum paham sepenuhnya. Dari teman kita tadi dari Pojo sudah menyampaikan bahwa bagaimana sebenarnya jadwalnya, bagaimana mengaturnya, itu adalah bukti bahwa kita semua juga hampir seperti itu, karena tidak ada sejenis pelatihan atau pengarahan khususnya kita supaya serentak, supaya menyamakan persepsi, terutama kami minta dari ada tim pelatih, minimal pengawas lah yang menyampaikan, yang melatih kita dalam hal untuk pelaksanaan supervisi. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya bacakan sedikit Pak. Mungkin teman-teman lain tadi kurang dengar karena suaranya Pak Kamat Bantu agak kecil. Saya bacakan barangkali ulang. Khusus kepala madrasah terkait supervisi agar dijadwalkan bisa. waktu pelaksanaan Terdengar, supervisi. Pak, dengan jelas. Ya. Baik, silakan. Baik, ya. Jadi saya menanggapi, ya bagus sekali sarannya Pak Umar ini. Jadi bisa dimanfaatkan pengurus KKM itu atau kelompok kerja kepala madrasah bisa dimanfaatkan untuk katakanlah bermusyawarah ya, memikirkan masalah teknis daripada pertemuan. Memang ini kenyataan di lapangan ini hampir kepala madrasah ketika kita mintakan instrumen supervisinya itu tidak ada. Itu artinya apa? Berarti kepala madrasah rata-rata tidak pernah melaksanakan supervisi baik terhadap gurunya maupun ke tenaga pendidikannya. Jadi ya bagus sekali itu. Saya kira secara teknis lebih teknis lagi nanti kita akan bicarakan di dalam MGMP atau kelompok kerja madrasah. Kami pengawas siap diundang Pak. Kami pengawas siap. Ya, kami siap untuk membantu. Jadi saya kira yang terakhir Pak, jadi artinya begini, tidak ada peserta didik yang tidak bisa pintar, tidak bisa berbuat, tapi yang ada adalah guru yang tidak mau berbuat. Ya. Tidak ada guru yang tidak bisa berbuat, tapi yang adalah kepala madrasah yang tidak pernah melaksanakan supervisi kepada gurunya. Ya, sehingga feedback ya terhadap guru dan kepala madrasah sampai hari ini itu tidak bisa dideteksi, tidak bisa diagnosa apa kelebihan, apa kekurangan punya guru, itu tidak ada di kepala madrasah itu. Baik
Saya kira terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasan ilmu dari saya. Allahumma musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Eh, Itulah tadi materi tentang supervisi akademik yang dibawakan oleh Pak Muhammad Jafar, pengawas madrasah. Pada Bapak kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Selanjutnya kita akan masuk pada materi terakhir yang akan dibawakan oleh Bapak Dr. Andus Saharudin Ismail Asara. Namun sebelum itu saya mengingatkan para peserta bahwa di room chat sudah mengirimkan link absen. Silahkan untuk mengisi absen sambil mengikuti materi. Baik, kita masuk pada acara yang terakhir, materi yang terakhir kepada Bapak Pengawas Dr. Andus Saharudin Ismail Asara. Kami persilahkan. Kesempatan yang diberikan saya. Assalamualaikum Sebelumnya Pak, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Pak Sar, Saya Pak Pengawas, izin Pak Pengawas. ya Halo. Ada materinya yang bisa saya share? tidak ada. Oh, baik, langsung saja. Baik. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, Bapak Kasubag TU Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una-Una, yang saya hormati Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama, peserta 38 yang saya banggakan dan yang saya cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini kita ada acara meeting Zoom, dan saya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kasipenmat dalam hal ini memberikan materi manajerial, ya. Namun sebelum materi inti ada beberapa materi tambahan. Yang pertama, kronologis jabatan saya sebagai pembimbing dan pembina. Kedua, beban kerja pengawas. Selanjutnya, visi misi. Kemudian, visi madrasah. Lanjut, hasil PKKM. Kedua, memasukkan dalam kurikulum tahun pelajaran 2021-22 itu, yaitu materi kealkhairatan. Saya lanjut dengan jabatan pembimbing dan pembina. Pembina maksudnya dalam hal ini adalah orang yang perlu bantuan. Ya. Pembina orang yang bermasalah. Lanjut, visi pengawas. Saya sebutkan saja ya. Singkat. Visi pengawas mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, kompetitif, dan berakhlak mulia, kan? Melalui supervisi
madrasah. Misi meningkatkan pengembangan 8 standar, yaitu standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, standar pengelolaan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pendidikan, standar penilaian, dan standar pembiayaan. Itu visi misi. Kemudian visi madrasah adalah menuju madrasah mandiri berprestasi. Saya ulangi, visi madrasah menuju madrasah mandiri berprestasi. Ini yang keren. Ini saya akan rujuk, ya, saya akan rujuk. Kemudian moto saya, kan, prinsip saya, menyelesaikan masalah tanpa masalah. 2, menyelesaikan masalah bermasalah saya serahkan kepada Kasubag EU. Sungguh disayangkan pada kesempatan ini, Pak operator ketua tidak dihadirkan oleh Kasubag. Yang kita bina ini adalah binaannya dengan sejumlah ASN Kementerian Agama Kabupaten Kota Unaun itu ada saya catat tadi di sini 158 peserta EPNS kurang lebih ya. Nah, kemudian PNS Pemda ya dalam hal ini ada sertifikasi oleh Kasih Penman. Itu. Kemudian hasil PKKM. Sudah 2 kali kami melakukan hasil penilaian kinerja kepala madrasah. Ronde pertama, kan, itu yang mendapat predikat baik alumni Ibu Maryam, sarjana pendidikan. Yang lain itu standar sedang cukup kurang. Oke. Kemudian ronde kedua kami lakukan, ya, kami lakukan dengan hasil saya akan umumkan dalam kesempatan itu yang memperoleh predikat baik. Kalau predikat baik menandakan bahwa madrasah yang bersangkutan bisa diperpanjang masa jabatannya. PMA 58 ya tegas. Bila dapat sedang cukup kurang langsung diberhentikan. Ini saya sampaikan memang kepada kepala dinas saya. Insya Allah dan umur panjang Januari 2022 saya akan melakukan penilaian untuk tahun 2020-2021. Namun sebelum itu saya akan membimbing ya kepala madrasah binaan saya cakal 2021. Insya Allah setelah pulangnya kegiatan KKG yang sudah laporkan kepada Kasih Penmat ya dan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, saya sudah laporkan sebagai laporan. Kenapa? Di sini yang saya bawa ini ada Pemda. Ya. Jadi harus kepala dinas harus tahu. Ya. Nanti sebentar saya jelaskan kapan berangkatnya.
ronde kedua hasil penilaian itu jatuh yang memperoleh predikat baik, tahan napas, kepala Miss Tobiano, ya, yaitu Ibu Martinda, banyak panjang buku namanya Ibu, ya, sarjana agama ya. Nah, Ibu Martinda, bila laporan saya ini masuk ke ketua komisaris daerah Umda, ya, Ibu posisi aman, ya. Oleh itu, Ibu sekarang tinggal pengayaan. Jadi Ibu tindak lanjutnya dari pertama adalah tinggal pengayaan. Ibu tetap semangat, ya, tetap semangat. Insya Allah di 2021-22 saya melakukan penilaian mungkin amat baik. Jangan sampai turun. Dalam ketentuan itu, kalau amat baik itu bisa diperpanjang masa jabatannya. Nah, itu kan, itu kita akan lakukan nanti, ya, kaitannya dengan PKKM itu. Ini materi sudah jenuh, ya, sudah jenuh bagi ibu-ibu, kan PMA 58 pasal berapa itu kan memuat pengembangan madrasah, kan, pelaksanaan manajerial, kewirausahaan, ya, supervisi guru dan tenaga kependidikan. Temuan secara umum MI, MTS, MA lemah di kewirausahaan. Man, saya sarankan buka perbengkelan di situ. Ini saran untuk Man, buat perbengkelan di situ seperti Man yang di mana itu? Man berapa itu? Man 3. Ada perbengkelan. Ya. Di Palu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama tadi. Tapi kalau untuk Man, saya hanya menyarankan baiknya itu ada bengkel. Itu yang dikatakan kewirausahaan. Dia menghasilkan, ya, menghasilkan itu, ya, untuk keperluan madrasah yang bersangkutan hasilnya. Hemat saya. Untuk MI, MTS, saya sarankan buat kantin dengan kooperasi. Kalau di 2021 ya 22, kalau ada itu untuk MI, MTS, MA, aman ibu-ibu sekalian. Dan untuk penilaian di tahun 2022, saya objektif. Tidak ada nego. Kan? Tidak nego. Saya tidak tahu binaan yang lain. Karena binaan saya ini tidak banyak, ya. 10 MI, 15 RA. Sehingga jumlah, ya, total 25. Deal yang saya kunjungi MI Kabupaten Tojo Unona. Deal saya kunjungi. Tinggal RA Loe yang belum saya kunjungi. Insya Allah tetap nekat akan mengunjungi RA Loe yang setahu saya Ibu Ramla Dolong ya. Tinggal itu yang belum saya kunjungi dari 25 binaan. Woi, berat ini, luar biasa. Tapi saya tidak bisa tidak biasa di luar. Nah itu. Kemudian terakhir, ya. Tidak, saya kalau tidak begitu. No.
Tidak usah mengganggu. Bagaimana? Saya tidak pakai materia ini. Oh, terakhir, ya, untuk tahun pelajaran 2001-2022 semester 2, saya akan merombak kurikulum. Ya. Bukan hanya Menteri Pendidikan bisa berani membongkar kurikulum. Saya berani, tapi saya tidak diam-diam. Okay? Kemudian kaitannya dengan PBM terbatas, di Oktober saya tidak inginkan sampai jam berapa pulang. Kita pulang sesuai dengan jam pulang. Itu saya akan konfirmasi dengan kepala madrasah nanti. Dengan kita menjaga protokol kesehatan. Bagaimana? Saya mencoba memasukkan dalam kurikulum itu di semester 2, yaitu materi kealkhairatan. Saya sedih. Logo al-khairat. Ya. Tapi tidak ada materi al-khairat. Ya. Ini saya akan laporkan nanti bila ada rapat kaitannya dengan Ibu Agus, dengan Pak Mulis, mungkin dengan Bapak Bupati, Komisaris Daerah, Komda. Saya akan paparkan program ini. Ya, saya akan paparkan. Saya akan bongkar kurikulum. Bukan hanya Menteri Pendidikan bisa. Saya bisa. Tanpa ada orang. Ya. Dengan dihiasi kurikulum yang ada itu bernuansa kealkhairatan. Ya. Saya sungguh sedih melihat baik MI, MTS, ya, di luar MAN, ya, RA Kabupaten Tojo Una itu logonya setahu saya, ya, yang selalu dilaksanakan kegiatan itu adalah bis Uwe Kuli. Kepala madrasahnya adalah Pak Fauzi. Ya, saya itu. Kemudian, insya Allah, ya, insya Allah tahun 2021, 2022, binaan saya tetap melaksanakan. Halo, ada yang ribut itu. Insya Allah tahun 2022, ya, binaan saya tetap melaksanakan kegiatan dari besar Islam sekaligus merayakan hari ulang tahun guru tua. Haul. Dan saya coba akan mengundang Bapak Bupati dengan Ketua Komda dalam kegiatan yang dimaksud insya Allah dan umur panjang. Barangkali tidak ada babak tanya, ya, tidak ada babak tanya, ya, Dewan Guru. Itu materi saya, mudah-mudahan ada manfaat. Saya tidak menjawab. Halo, saya tidak memberikan tanya jawab. Program saya ini nanti kalau memang ada pertemuan nanti kaitannya dengan Ibu Agus dengan Mulis, saya akan menyampaikan kepada Bupati dan Komisaris Daerah. Saya akan bongkar kurikulum. Ya, saya akan bongkar. Bukan hanya Menteri Pendidikan yang bisa membongkar. Pak Udin bisa juga. Dengan mengkondisikan, ya, nuansa daerah Kabupaten Tojo Una itu didominasi al-khairat.
Ya, saya sedih. Ya. Nah, kemudian terakhir ada pantun. Ya. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi penyampaian materi yang sangat berapi-api, sangat bersemangat dari Pak Udin, ya, dengan moto memberikan solusi apa kemana? Tanpa masalah. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Masalah tanpa masalah. Ini motonya Pegadaian. Menyelesaikan masalah tanpa air gitu Bapak kan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gimana itu? Moto Pegadaian. Masya Allah. Pegadaian. Baik, Bapak Bapak Ibu menyelesaikan sekalian, masalah tadi dengan materi masalah. Dia dan pembimbing dari Pak dia orang yang tidak perlu dibantu. saya ditanya Pembina jawab ya, orang Pak yang Udin. ada masalah. Nah, jadi saya ini yang ada masalah, pembina. Ya, silakan untuk yang Sedikit mulai peserta mungkin ada. Tunggu. Sedikit saya klarifikasi tadi. Baik, Terserah bicara. Boleh. silakan Boleh. Pak Udin, silakan. Boleh. Boleh. Iya, silakan Kaitannya Pak. dengan supervisi. Sepengetahuan saya, Al-Khairat revisi kurikulum bagus, Pak cuma bilang terbongkar sekali. hak Dia mau penuh bongkar sama oleh kepala madrasah melakukan supervisi. Sekali lagi, yang melakukan supervisi itu hak prerogatif kepala madrasah. Sasaran, ya, sasaran guru dan tenaga kependidikan. Saya di MIN, saya konfirmasi dengan Pak Kasipenmas, karena di sana belum ada kepala madrasah definitif. Ya. Nah, sementara pelaksana tugas itu Ibu Rosna. Ibu Rosna mengatakan dari Ibu Ana, Pak, yang melakukan supervisi itu kan tupoksinya kepala madrasah. Saya katakan, enggak. Nah, kami ini siapa yang melakukan? Saya konfirmasi dengan Pak Kasipenmas. Pak Udin, ada pengawas. Aduh, berarti saya ini. Satu yang sudah saya lakukan, supervisi guru mengenai ada 2, administrasi perencanaan dan penilaian. Alhamdulillah hasilnya rata-rata saya bangga dan terima kasih kepada guru-guru ini. Berarti mereka sudah mengukurkan kewajibannya selama ini. Nah, bagaimana? Ya, yang lain tidak menggugurkan kewajibannya. Nah, kenapa saya lakukan KKG pengantaran? Ya, pengantaran bonus saya hanya sedikit sekali, Pak. Hanya 1 juta. Sebenarnya Pak Kasih, Bapak Kepala Kantor, sudah terlanjur, ya, terlanjur saya kirim 1 juta. Bahkan menyesal saya kirim 1 juta. Karena anak didik saya, ya, mewakili Kabupaten Tojo Una Engkuna, mewakili kantor Kementerian Agama Kabupaten Tojo Una. Sofian, minta maaf Pak Sofian. Ya. Ya, mungkin ini persoalan ke dalam. Jadi mungkin tidak perlu dibahas di sini Pak Udin. Iya, nanti kalau memang ada kendala apa, nanti menghadap Pak Kasih langsung. Karena ini kita lagi teman-teman yang lain ini Bapak Ibu Pak Kamat nanti jadi bingung.
Insya Allah nanti Para- anu Pak Udin menghadap saja Pak Kapsi untuk menyampaikan. Oke, baik. Selesai dulu Baik. materinya Pak Udin. Ya, terima Minta kasih maaf. saran saya terima. Kaitannya dengan MIN. Ya, alhamdulillah sudah. Ya, sudah itu untuk supervisi administrasi ada 2, perencanaan penilaian. Kemudian saya sampaikan, saya akan melakukan supervisi tenaga pendidik dan kependidikan. Ya, tenaga pendidik dan kependidikan. Siapa di dalamnya? Satpam, security, ya, TU, bendahara, ya, bendahara, cleaning service. Itu yang masuk dalam tenaga kependidikan. Sesuai pemantauan saya, tidak pernah dilakukan oleh ya kepala madrasah. Padahal itu kewajibannya kepala madrasah. Anda tidak melakukan itu berarti Anda tidak menggugurkan kewajiban. Sementara hak Anda tidak pernah dipending oleh madrasah. Ya. Kenapa KKG saya lakukan? Ya, dirangkaikan dengan KKG. Karena 1 tahun di binaan saya itu sesuai dengan jumlah binaan. Ya. Kenapa saya harus tegaskan wajib ikut? Itu kan. Di situ ada sedikit komplain kan, kaitannya dengan itu. Tapi maksud saya baik. Ya, alhamdulillah TPG Tukin ya deal ya ikut semua kan. Setelah hari Minggu ya, hari Minggu nanti dilakukan KKG, itu menandakan sudah menggugurkan kewajibannya sebagai penerima ya TPG dan Baik, Ya. Pak Udin, oke. materi tinggal 10 menit lagi kegiatan. Oke, cukup sekian. Maaf, saya sudah menggurui Bapak, Ibu, Kepala Madrasah. Sesungguhnya itulah ya yang melaksanakan supervisi itu hak penuhnya Kepala Madrasah. Pembimbing tinggal mengklarifikasi hasil supervisi oleh Kepala Madrasah, apa keluhan Kepala Madrasah ditindaklanjuti oleh Kepala pengawas, pembimbingankah, pendampingankah, pengayaankah, itu yang dilakukan oleh pengawas, pembimbing dan pembinaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi materi yang sudah disampaikan Pak Udin, materi terakhir ya. Dan kita sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini mulai dari awal sampai terakhir, dan sampai saat ini peserta masih bertahan 41 orang. Masih ada waktu sekitar 10 menit ya. Sekitar 10 menit. Saya infokan lagi, silahkan teman-teman peserta untuk mengisi absen. Ya, untuk yang mengikuti kegiatan satu Zoom, berapa orang di situ? Nah, tapi yang Mbak isi absen sesuai dengan nama yang sudah dikirimkan di grup Dikmat ya tadi malam, atau yang sesuai dengan undangan. Silakan mengisi absen. Untuk link absen sudah saya kirim di room chat. Ya, saya kirim pulang. Boleh. Itu dia bilang sesuai. Silakan diisi absen. Ya, tapi nama itu dalam taruh. Udin, Maaf, link absen saya tidak kirim di grup Dikmat ya. Saya, begitu lain kali. Saya pakai mama. Silahkan mengisi absen baru 16 orang. Bapak Ibu sekalian silahkan.
Saya tutup materi ini, saya tutup kegiatan, tapi ruang Zoom tetap saya buka untuk menunggu absen. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatian yang telah diberikan mulai dari pertama kegiatan sampai pada pukul 11.51. Saya selaku host atau pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta. Kita akan ketemu pada meeting-meeting selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang belum absen jangan dulu keluar. Pak Udin belum absen. Iya, Pak Udin sudah keluar. Silahkan isi absen. Dia wakil sama saya lagi. Boleh satu orang saja yang isi. Kalau misalkan dia satu room, boleh satu orang yang isi. Dia isi ulang lagi satu kali untuk teman-teman yang lain. Ya. Masih 40. Iya. Nanti saya periksa juga di sini. Saya kirimkan daftar nama peserta yang ada di ruang Zoom. Baik, jangan keluar ya. Saya foto dulu. Saya foto dulu. Pak Gula Merah. Saya foto. Aktifkan dulu kamera semua. Cuma dia mau foto. Ya, bisa diaktifkan semua kamera supaya saya foto. Foto Pak Sofian supaya ditahu bukti. Ya. Untuk yang pertama dulu 1, 2, 3. Oke. Sudah dapat lihat orang. Pak Abu tampak samping Pak Abu. Sabar, yang kedua lagi, yang kedua. Sabar. MTS Alabrar, Fauzi Nasir, Ruang Nur Fajri. Kasih aktif kamera. 1, 2, 3. Baik. Ya, yang sudah absen silahkan tinggalkan ruang Zoom. Saya masih menunggu teman-teman yang masih absen. Pak Sofian sudah Pak Sofian. Saya mau keluar ini. Yang penting sudah absen Ibu, silahkan. Jangan dulu. Kalau saya saja absen. Ya, nanti kalau sudah, yang penting sudah habis absen, insya Allah masuk otomatis. Nanti saya cek. Pak Sofian isi akan saja saya. Jaringan ini bagus. Tunggu Ibu. Soalnya saya tidak bisa isi, host. Agak susah saya isi Ibu. Ibu Nur. Saya ini. Saya pegang. Sudah Ibu Saya pegang. Dua laptop, HP saya pakai jelek Ibu. Syukran. Assalamualaikum. Bahas tes tolong. Pak Abus. Terima kasih Ibu Nita. Sudah 23 yang isi absen, baru Ibu Nita 23 saya orang. isi absen sudah Ibu Nita di link saya ambil. Kemenak. Pak sudah Pak Abu. Ibu Nur punya lewat link di Dikmat boleh itu Ibu Nita. Pak Abu Sudah dihapus link di Dikmat. Abu suka. Sudah. Dihapus tapi bisa pakai apa itu Yang penting sudah isi Ibu, bisa. coba isi. Saya sudah. Iya, mantap. Sofian saya habis isi tadi baru dihapus yang ini. Oh iya, oke, mantap itu Ibu. Sudah baca. Iya. Sudah Ibrahim lah. Pak Sofian. Ibu Sofi. MTSW kuliah sobat absen. Baru 26. MTSW kuliah. Sudah. Masih setengah mati dicek sekarang Ibu. Oh. Masih dapat lihat begitu Ibu Tidak ada. Apa?
Yang isi absen 28 orang, 28. Nah, mau isi ulang dan aja nanti tidak. Iya, Jangan tiap tak apa double, tiap apa Tiap double, tiap apa. Apa? Double tiap apa. Double pulsa. Double juga pulsanya itu. Tahu double pulsa. Siapa yang melaksanakan ini? Pulsa. Yang bulan. Double pulsanya ibu. Tunggu sampai tanggal 5 ya. Double. Nama Ibu Sofi. Ya Mbak Ibu Sofi. September ditunggu paling sampai tanggal 5. Ini. S25, kepala madrasah yang belum antar S25. Yang asli antar. Ya. Berdata terampil Oke, prakor itu data. Oke. Man, Operator buka baru antar, pulang dari man. Prado. Posko. Tabu. Man, Ibu Rita itu sama Ibu Iva. udah, emergency aman. Aman. Man yang tidak aman, man. Belum antar, man. Babu. Bilang sama Abah, belum diantar yang asli. Oh, jambak oh. Masih diminta. Sudah. Kamu gara lagi Pak Abu ini. Abu, traktir dulu. Masa balik dulu. Lolos nasional begini. Sana dia. Dibalik-balik. Abu. Udah seberapa itu yang tak dapat? Ustazah, kenapa tidak bisa mati ini? Bunuh Asia. Asia. Yang belum isi absen ini ada sudah 31 orang Mbak isi absen. Nanti yang belum isi absen atau ada kendala-kendala, nanti Japri dengan saya, Japri. Saya kirimkan link absen. Oke. Tunggu, Sarah. Ada Pak Sofian yang Apa itu, Ibu Nita? Dia membuat traktir di bawah satu kayak sini. Ya. Tembus di Andri ya. Mana Iva ini? Iva saya kasih jadi host kau Iya, Pak Sofian sama keluar. Saya sama keluar. Iva saya kasih host boleh keluar ini. Boleh. Yang penting sama absen boleh keluar. Boleh. Iva saya kasih. Mana Ibu Iva ini? Saya kasih host dulu Ibu Iva. Saya kasih co-host dulu. Naik co-host. Oke, Ibu Iva sekarang sudah co-host ya? Oke, saya keluar Ibu Iva ya. Nanti di copy akan linknya untuk teman-teman. Kalau seorang bosan, masuk keluar ya. Iya, nanti kalau sebutan Hey. keluar sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Rosilawati sama absen. Ibu Sila. Recording stopped. Itu yang Asia yang bisa keluar tadi itu. Keluar setengah. Disebut saya boleh keluar. Tambat-tambat ini. Kasihan berapa kali ini. Dari mana dia itu dulu? Isan ini mantap ya. Pak Isan, siapa itu co-host di samping itu? Oh, Pak Isan, banyak pendampingnya. nanti akan
Berarti Kang. Ibu, si absen ibu. Ipan. Lihat orang so isi itu. Oh iya Den Bu. Oke. Pak Yudi si absen Pak. Belum. Pak Yudi. Sudah sesuai isi di link Zoom, Bunda. Oke. Sudah kan ada apa tidak? Iya, cek dulu Ipan, orang punya. Antrian Mbak Isi. Hari Ibu Ipa. Halo. Halo. Hadir. Hari Ibu Ipa. Hari Ibu Ipa. Keluar Pak, boleh bicara. Bawaan itu payung. Mati dulu lampu. Ipa, RA Kabalo sudah deh, RA Ngawiya itu Ipa. RA Kabalo deh. Dan Tunggu dulu baru. Ibu Ipa hilang-hilang. ada. Saya tidak hilang-hilang Pak. Ini saja. Itu ada Nobu. Itu ada absen tuh Keluar sudah dulu, Pak. masuk. Belum. Faiza. Ada. Ya, Kenapa? Ibu Ipa kurang L. List maju ini. Ibu saya punya sudah Ibu. Sudah bisa keluar? Ibu sudah. Sudah. Halo Ibu Sofi. Oke, Assalamualaikum. Tunggu orang suruh bahas. ya Ipa. Sumpah luar. Ibu. Siapa Ibu Hajra masih ada ini? Udah. Ya, Assalamualaikum. Ibu sudah satunya, sudah Ibu selesai. Hajra. MTS langsung juga sudah, Umar Samir. Cekakkan dulu. Ibu dicek. Iya. Umar, PIP-nya MTS bantu nggak? Aman? Aman. Sudah cair semua? Sudah. Oke, makasih. Semua absenku sudah. Sudah baik isi tadi di link? Sudah masuk. Sudah 2 kali malah saya Ibu kirim. Sofi, bisa keluar. Udah. Halo, Assalamualaikum. Oke, terima kasih Bu Sofi. Assalamualaikum. Halo. Bapak itu yang sudah absen boleh keluar Jo. Oh, Mbak isi absen keluar saja. Pak Usirin. Tidak, bagus Pak. Yudi usir. Yang Mbak Usir lah setengah hari itu. Tidak, usir kepala. Lihat lu saya punya sudah sekeluar. Sudah Sudah? Pak, sudah. Sebentar. Oh, alhamdulillah. Sudahlah. Ayo, terima kasih banyak. Iya Pak, sama-sama.
Di Pak, lihat kan anu Pak. Iya Di Pak, Pak. iya Pak. Ge, So masuk. masuk. Yang di Zoom, absen yang di Zoom so masuk. Sudah Pak, keluar juga Pak. Dan sudah Pak. Mari kita keluar kan. Pak Yudi aman Yo, dan bos Assalamualaikum. Pak Yudi. Pak Yudi. Tuh keluar deh nih. Gini yang masuk.
So habis anu